Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku selalu memujimu. Haleluya, selamat pagi, selamat berhari Minggu, happy Sunday kepada adik-adik semua dimanapun adik-adik hari ini berada ya. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya join untuk beribadah dengan kami, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Adik-adik dapat meninggalkan nama adik-adik di section komen, so kita boleh berkenalan satu dengan yang lainnya. Alright adik-adik, hari ini kita mau bersekutu bersatu hati dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan bahagia kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi, memberkati, dan menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, jiwa, raga kita ini. Kita mau memulakan ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang sangat manis di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh bersekutu bersama kawan-kawan yang lain dari tempat kami masing-masing di dalam program Sunday School online ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti pelajaran hari ini dengan baik, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, mari kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya.
Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya lagu-lagu pujian penyembahan yang kami nyanyikan membawa kedamaian dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan firman-Mu hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Alright adik-adik, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19, dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Kita akan membaca ayat-ayat Alkitab ini sambil kita melihat cerita bergambarnya ya. Hari ini kita akan melihat perjalanan kisah hidup Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memberitakan Injil. Pada mulanya Rasul Paulus ini adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, Rasul Paulus bertobat dan akhirnya Rasul Paulus menjadi pemberita Injil.
Rasul Paulus memberitakan Injil di berbagai tempat. Banyak tempat yang dia kunjungi, banyak kejadian, banyak hambatan, banyak halangan yang harus Rasul Paulus hadapi ketika dia memberitakan Injil, sampailah ia memberitakan Injil di suatu tempat yang bernama Filipi. Ketika itu Rasul Paulus ditemani oleh Silas. Banyak orang Filipi yang percaya dan menerima pemberitaan Rasul Paulus ini, tetapi ada juga orang-orang yang merasa dirugikan, khususnya yaitu di sana ada seorang perempuan yang boleh menenung. Dan karena tenungannya ini, tuan-tuan dari perempuan-perempuan ini mendapatkan keuntungan, sehingga ketika banyak orang yang percaya kepada Rasul Paulus, mereka merasa dirugikan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. I have found the way to heaven, and God's kingdom grows like leaven. It increases in me gloriously each day. Lord, we praise Thee. Lord, we praise Thee. My Lord is but now this call us to this wondrous life divine. We would please Thee. We would please Thee. Praise and honor shall forevermore be thine. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya,
Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkara itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Haleluya, melalui pembacaan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang kita baca hari ini dan juga melalui cerita bergambar yang sudah kita saksikan bersama-sama, kita mau belajar adik-adik ya, di mana Rasul Paulus ini merupakan contoh teladan hidup yang kita temukan di dalam Alkitab kita, di mana meskipun Rasul Paulus ini dimasukkan di dalam penjara, tetapi Rasul Paulus ini tidak putus asa, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain. Tetapi di dalam penjara sekalipun Rasul Paulus ini tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik, di dalam penjara Rasul Paulus dapat memuji Tuhan. Hal ini dapat memberikan kita contoh atau teladan adik-adik. Apapun kehidupan kita, mungkin kita dalam masalah, mungkin kondisi tubuh kita mengalami kurang baik atau kurang sehat, tetapi mari melalui teladan Rasul Paulus ini kita belajar bahwa apapun keadaannya kita mau memuji Tuhan. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menunjukkan betapa dia tidak putus asa, betapa imannya kuat, sehingga mujizat Tuhan datang. Ketika Rasul Paulus bernyanyi memuji Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Hal ini juga memberikan kita teladan adik-adik, bahwa kita mau beriman dan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga kita dimampukan dan diberi kekuatan dari Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup memberikan mujizatnya. Dan yang ketiga, meskipun pintu-pintu penjara ini sudah terbuka adik-adik, tapi Rasul Paulus tetap di sana. Dia tidak melarikan diri. Melalui teladan ini adik-adik kita belajar bahwa kita harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab, sikap yang penuh kasih. Kalau Rasul Paulus melarikan diri, maka hal itu akan membuat kepala penjara tentu saja dibunuh atau mendapatkan hukuman berat. Karena semua tawanan atau semua orang yang dipenjarakan itu melarikan diri, tetapi Rasul Paulus ini tetap mengasihi kepala penjara itu, sehingga dia dan orang-orang yang dipenjara itu, walaupun pintu-pintu penjara terbuka, mereka tetap di sana, mereka tidak melarikan diri. Ini merupakan contoh teladan betapa Rasul Paulus mau mengasihi orang lain dan mau menunjukkan kasih Tuhan, kasih Kristus ini bagi orang lain. Dan kita lihat akhirnya kepala penjara itu pun bertobat. Nah adik-adik, kita juga mau seperti Rasul Paulus ini ya. Yang pertama kita belajar, apapun keadaan kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar untuk dekat kepada Tuhan dan terus membina iman kita menjadi kuat dan teguh, sehingga kita boleh melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, dalam keadaan apapun juga kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan ini melalui kehidupan kita. Haleluya. Itu saja ya adik-adik pelajaran untuk hari ini. Semoga kisah ini, pelajaran hari ini boleh semakin menguatkan iman kita, dan kita semakin hari semakin belajar, semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang beriman,
dan yang berguna bagi kehidupan kita di dunia ini, bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Alright adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Dari firman-Mu kami belajar banyak hal, dan terutamanya kami mau belajar untuk tetap mengasihi orang lain, untuk tetap beriman kepadamu, untuk tetap memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam apapun kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang Kau kasihi dan menyebarkan kasih selama kami hidup di dunia ini bagi orang-orang lain di sekeliling kami. Berkati kami, adik-adik dimanapun mereka berada, beserta keluarga mereka Bapa, dengan kasih karunia, keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah daripada-Mu. Lindungi dan sertai kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih adik-adik. Jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.